Salah satu yang menjadi keprihatinan umat manusia adalah pencarian makna. Betapa manusia itu berpetualang, mereka ke sana kemari untuk mencari makna dalam kehidupan. Sebab ketika manusia itu kehilangan makna, dia akan merasa kehilangan hidupnya, dia akan merasa kehilangan dirinya. Bahkan yang sampai lebih parah lagi adalah mereka akan bunuh diri. Dalam mencari makna, manusia biasanya akan menciptakan konflik. Konflik di dalam peradaban manusia itu sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah peperangan, dan yang kedua adalah cinta. Konflik akan membawa manusia pada kehangatan hidup. Persoalannya adalah ketika konflik itu meluas dan tidak terbendung, disitulah letak tragedi umat manusia. Inspirasi dari kisah ini terpatik dari tradisi Hindu, yaitu bagaimana ketika kekacauan di dunia ini terjadi, dewa akan memanifestasikan dirinya ke dalam wujud manusia. Inilah yang disebut dalam tradisi Hindu bernama Avatar. Hal ini pernah terjadi ketika sebelum zaman Kali Yuga, peperangan antara Pandawa dan Kurawa dengan segala macam strategi dan segala macam senjata-senjata dahsyatnya pada waktu itu, Dewa Wisnu turun menjelma, mengawatarakan diri, memanifestasikan diri sebagai kusir kereta Arjuna. Dalam cerita Bhagavad Gita, tidak ada orang yang tahu kalau Sri Krishna itu adalah sosok dewa penyelamat peradaban manusia. Nah, disinilah kemudian inspirasi cerita ini memasuki tahun chaos 2023-2024 dengan kekacauan dan peradaban manusia yang sudah mengalami kemunduran. Sosok tukang sayur akan menyelesaikan banyak persoalan. Barangkali dia seorang nabi, barangkali juga dia seorang Mesias, tetapi juga barangkali dia sosok awatara dalam tradisi Hindu tadi. Tetapi dia selalu berteriak dengan kata-katanya yang khas dari kampung menuju ke kampung yang lain. Di situ ibu-ibu akan berkumpul dengan originalitas dirinya. Dia akan bercerita tentang persoalan-persoalan hidupnya, tentang keharmonisan rumah tangga, tentang relasi dengan suami, tentang anaknya yang merengek-rengek minta uang saku, yang di situ mengalami banyak sekali kesulitan. Tetapi disinilah sang awatara yang memanifestasikan diri sebagai tukang sayur akan menyelesaikan banyak cerita. Apa pendapat orang-orang atau ibu-ibu tentang tukang sayur? Coba kita lihat yang berikutnya. Bagi saya, tukang sayur itu penting untuk keluarga. Kenapa? Ya, karena tukang sayur itu seperti orang yang seperti Mesias lah, seperti pahlawan. Dia datang ketika kita kesusahan, ketika kita punya kekurangan, terutama materi. Ya, saat misalnya suami saya itu tidak punya penghasilan, ya tukang sayur itu tidak membantu, yang memberi saya di tangan saya dan memberi kadang ya tidak usah kerja. Itulah kenapa tukang sayur itu penting. Tukang sayur itu bermanfaat bagi orang, terutama untuk ibu-ibu yang setiap hari harus masak, harus mikir biaya sekolah, harus mikir uang saku untuk anak, banyak kebutuhannya. Nah, kalau ada tukang sayur
Ya pernah. Dulu sempat ada tukang sayur yang mendekati saya. Setiap hari itu memberi sayur gratis. Dia membantu persoalan keluarga saya. Ya lama-lama saya kan jatuh cinta. Yang namanya dibantu, yang namanya diberi sayur gratis. Ya dia itu datang seperti dokter lah. Seperti apa ya, kalau orang-orang bilang psikolog lah. Dia memberi tapi tanpa pamrih. Tapi kalau dipikir-pikir ya saya kan sudah punya suami. Jadi hubungan saya nggak bisa lanjut. Dengan adanya fenomena yang tersebut, jelas tukang sayur mengambil peranan kehidupan sosial secara lebih baik. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kaum intelektual, terhadap kaum agamawan, terhadap politik, dan sebagainya dan sebagainya. Sebab tukang sayur ternyata lebih memberikan solusi daripada hanya sabda-sabda suci. Bagaimana peristiwa yang berikutnya? Bagaimana juga sikap bapak-bapak terhadap istrinya? Bagaimana sikap anak-anak terhadap ibunya? Saksikan perform Nubuat Tukang Sayur pada akhir bulan Mei 2023 di mata kuliah Penciptaan Seni 2. Terima kasih.